Halo, kembali lagi bersama saya, Imade Sudarsana, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Pariwisata Triatma Jaya Badung. Nah, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana gambaran diri saya ketika saya menjadi seorang guru penggerak. Nah, menjadi seorang guru penggerak itu harus senantiasa menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Nah, adapun nilai-nilai guru penggerak tersebut adalah yang pertama itu adalah berpihak kepada murid, yang kedua itu adalah inovatif, yang ketiga mandiri, yang keempat reflektif, dan yang kelima itu adalah kolaboratif. Nah, nilai yang pertama itu adalah berpihak kepada murid. Sebagai guru penggerak harus mampu menggeser kepentingan individu, menggeser kepentingan diri sendiri, dan ditempatkan dan difokuskan kepada kepentingan murid-murid. Nah, di sini saya sebagai seorang guru penggerak, sebelum saya memulai suatu kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan selalu bertanya kepada siswa-siswa saya, apa yang mereka perlukan untuk memahami materi pelajaran, apa yang mereka inginkan dari saya, dan bagaimana saya harus mengajari mereka. Dan bahkan saya selalu membuka diri, membuka pintu seluas-luasnya agar mereka mencapai cita-cita mereka. Kenapa pertanyaan-pertanyaan itu perlu kita tanyakan? Jawabannya tiada lain adalah bahwa setiap murid itu memiliki kodrat masing-masing. Nilai berikutnya adalah inovatif. Sebagai seorang guru penggerak harus mampu yang namanya memunculkan ide-ide serta gagasan-gagasan yang segar yang dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid kita. Nah, adapun inovasi-inovasi yang saya lakukan bila mana saya sudah menjadi seorang guru penggerak, tentunya saya akan sangat banyak dan lebih banyak lagi memanfaatkan yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa saya lebih fokus terhadap teknologi informasi dan komunikasi? Karena menurut kodrat zaman, anak-anak atau murid-murid saat ini adalah mereka generasi Z, yang mana mereka sangat dekat sekali hubungannya dengan yang namanya dunia maya atau internet. Nah, dengan memanfaatkan teknologi informasi itu akan semakin mendekatkan mereka dengan dunia mereka yang dekat dengan internet. Penggunaan teknologi informasi akan memperlancar yang namanya proses-proses pembelajaran. Nilai berikutnya itu adalah mandiri. Seorang guru penggerak harus mampu mewujudkan yang namanya belajar sepanjang hayat. Guru penggerak harus termotivasi dirinya untuk selalu belajar dan selalu mengembangkan dirinya untuk dapat mengembangkan bagaimana cara mengajar, bagaimana mendidik siswa agar nantinya siswa menjadi lebih baik dan dapat mencapai cita-cita mereka. Nah, apa sih yang saya lakukan untuk mewujudkan nilai mandiri tersebut? Nah, sudah saya jelaskan di awal, proses belajar sepanjang hayat harus terus-menerus dilakukan. Jadi saya akan terus-menerus yang namanya mengembangkan teknik-teknik pengajaran, misalnya mengembangkan media pembelajaran dan mengembangkan yang namanya media sosial untuk membantu pembelajaran siswa. Nilai berikutnya adalah nilai kolaboratif. Nah, nilai kolaboratif ini berhubungan dengan sisi sosial dari seseorang. Seorang guru penggerak harus mampu menempatkan dirinya agar bisa saling bergantung satu sama lain. Seorang guru penggerak harus mampu membangun hubungan antara seseorang dengan orang yang lain, atau bahkan dengan pemangku kepentingan yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, saya akan selalu membangun hubungan baik. Saya akan selalu membangun komunikasi yang baik antar sesama guru dan sesama pemangku kepentingan. Kenapa itu saya perlu lakukan? Agar nanti setiap ide, setiap masukan, setiap saran dari rekan guru, rekan sejawat, dan pemangku kepentingan dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik.
Nilai terakhir adalah reflektif. Sebagai seorang guru penggerak harus senantiasa belajar dari pengalaman, baik itu pengalaman yang sifatnya positif ataupun pengalaman yang sifatnya negatif. Pengalaman-pengalaman itu dapat dijadikan sebagai guru, dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi diri sendiri dan bahkan bagi orang lain dan bahkan bagi siswa atau murid-murid kita. Yang mana kalau pengalaman kita itu adalah sifatnya negatif, itu bisa kita hindari. Sedangkan kalau pengalaman itu positif, dapat kita kembangkan dan dapat kita lakukan secara terus-menerus. Nah, bagaimana saya mengembangkan dan melaksanakan nilai reflektif tersebut? Setiap selesai proses pembelajaran, saya selalu memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa atau murid saya. Kira-kira kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Atau mungkin pertanyaannya seperti ini. Bagaimana semestinya saya harus mengajari kalian? Atau mungkin seperti ini. Apakah kalian sudah paham? Nah, mungkin itu adalah beberapa pertanyaan yang akan selalu saya tanyakan kepada murid-murid saya. Yang nantinya jawaban dari pertanyaan tersebut akan membuat diri saya, misalnya mengubah cara mengajar saya, dan mengubah tindakan dan langkah-langkah pembelajaran agar sesuai dengan minat, agar sesuai dengan kodrat-kodrat yang dimiliki oleh murid-murid saya. Nah, demikian gambaran diri saya, bagaimana saya menjadi seorang guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, mari kita tergerak, bergerak, menggerakkan.